lewat tuh Bapak Ibu. Sharekan link ini via WA, via Facebook, via Instagram. Selamat pagi Ibu Belina Simanjuntak. Pagi ini penuh semangat dan antusias. Terpujilah Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu janji-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan.
Bapa. Hosana bagimu Raja, Hosana bagimu anak domba Allah. Yesus kau dimuliakan, Yesus kau yang disembah. Hosana bagimu Allahku, Hosana bagimu Raja. Yesus, Yesus kau yang termulia, Yesus kau yang terhebat. Oh Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah namamu Bapa, mulialah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Bapa. Oh, 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 sana bagimu, oh, sana bagimu Raja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Oh, puaskan dahaga kami di hadirat-Mu, ya Allahku, ya Allahku, ya Yesus Tuhan. Oh, oh, Bapa. Syaralana marala bayase keralana marala bayase hinaralana marala bayara bashekerala hos urrebenera lana mote kerebe shikiralana baba baba hirabana mashindiri biora lole beliara liara sera hos aniri biutu sulu biuri kareli erahim anarera nana marala bayara la bayasera. Hallelujah. Yesusku, Yesusku, Allahku, mari sembah Tuhan. Buka mulutmu, angkat suaramu, tinggikan Dia. Bapa, puji namamu Bapa, puji namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Eyes is hard and leaping like an ocean, and I reckon I was set alone. And I in His name. Oh, reveals His to the beginning and early. And I'm mortified and it uses things. It is living hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, oh, oh. Bahwa kami mengalami-Mu Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Bapa. Hosana bagi-Mu anak domba Allah. Hosana, Hosana bagi-Mu Raja. Haleluya, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Oh, haleluya. Haleluya.
kekuatan dan kota bentengku. Yesus, Yesus. Jesus, 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 hallelujah. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau
Nerele beyarahos. Orelena namarala bayaseka nakarabaka. Sikirala namarala yasondara lebala yarahis. Inerele namarala bayarabo. Urala balakana yasekere la batakara bayase. Erele menala marala fere Lord. Orevesiri kirinara lana muduru viurle yarahis. Anana mana feya Lord sistiri ribikarles. I know you never used to the Lord and refuse to say the get a lady here a him. Kerelena namarana marala bayara la bayasondere bas. Arabate kerele rele yara la hona namarana baba baba. Sikira lana namara naba. Erela na yisa soyo soro lo fuya sodara bila liera la him. Inerele mana katakena mara yusu sere bahis. Hinera lana. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami Haleluya. Pagi hari yang indah ini Roh Kudus, Dalam nama Yesus. kami telah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tiba waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu berkuasa yang akan menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih Roh Kudus, biarlah roh hikmat dan pengertian dari Tuhan turun atas setiap kami pagi ini. Berkuat kuasa Roh Allah menguasai kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bersama katakan amin. Baik Bapak Ibu, shalom, selamat pagi. Iya, saya pindah ke depan saja ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu. Ya, di dalam kitab Matius 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Ya. Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Judul perikopnya di sini dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga, ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dari pembacaan kita ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ini tentang kondisi keadaan di akhir zaman. Dan dalam pembacaan kita ini, kondisi akhir zaman ini disetarakan dengan kondisi dan situasi yang ada pada zaman Nuh, Bapak Ibu. Ya, tadi sudah jelas dalam pembacaan kita seperti itu. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini di mana kita hidup, kita sedang berada dalam akhir zaman atau zaman yang terakhir. Ya, kita melihat kawin-mawin sudah ada, perang di mana-mana, belum lagi kejahatan yang lain dan sebagainya. Penggenapan di akhir zaman, tentang akhir zaman sedang terjadi dan kita sedang hidup di dalamnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap kuat, tetap bisa menjalani segala sesuatunya ini, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini. Itu sebabnya hari ini tema renungan kita hari ini adalah masuk dalam bahtera Tuhan. Ya, masuk dalam bahtera Tuhan. Kabar-kabar yang buruk, ya, situasi yang terjadi seringkali membuat kita semakin takut dan khawatir menjalani hari-hari hidup kita di masa-masa yang akan datang. Tetapi hari ini firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita, menghibur kita. Ya, ketika kita masuk dalam bahtera Tuhan, jaminan yang pasti bahwa kita akan cakap dalam menanggung segala perkara. Kita akan bisa melalui dan melewati semuanya itu, menjalani semuanya itu, tentunya bersama dengan Kristus Tuhan ketika kita berada dalam bahtera Tuhan. Ya, di zaman yang terakhir juga
Zaman-zaman sekarang ini kita melihat banyak perselingkuhan, perceraian, pembunuhan, bahkan juga tidak sedikit yang terlibat dalam dunia perdukunan. Situasi yang sukar, yang sulit, akhirnya mendorong setiap orang supaya terlibat dalam praktek okultisme dan perdukunan. Kenapa? Karena mereka menganggap dengan melibatkan diri, membuka hati, membuka diri, membuka hidup dengan praktek okultisme, mereka berpikir bahwa mereka akan keluar dari masalah mereka. Tetapi dalam kacamata Alkitab, Bapak Ibu, justru kondisi dan keadaan mereka akan semakin terpuruk dan akan berdampak kepada keturunan ketiga dan keempat, keturunan-keturunan yang selanjutnya. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena hari-hari dalam pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami, Bapak Ibu, adalah bersentuhan dengan dunia okultisme, dengan perdukunan, dengan segala dampak-dampaknya dan lain sebagainya. Kalau bisa share sebenarnya mengenai dunia okultisme ini sebenarnya sangat luas, Bapak Ibu, yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mungkin nanti sesekali saya akan sharingkan mengenai dunia okultisme, dampaknya, kenapa orang terlibat dengan praktik okultisme, terus apa akibatnya buat diri sendiri dan juga buat orang lain dan juga buat keturunan kita. Yang pasti, Bapak Ibu, orang yang melibatkan diri dengan praktik okultisme itu ada masa expirednya. 20, 25, 30, paling lama 35 tahun dia menikmati praktik okultisme. Tapi setelah itu kutuk yang akan datang menimpa orang-orang yang melibatkan diri dengan praktek okultisme. Nah, Bapak Ibu, dalam kitab Matius 24 ayat 37 dan 39 ini dikatakan bahwa ayat 338 saya baca begini. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tuhan memberikan pesan kepada Nuh dengan jelas supaya membuat Bahtera. Kenapa? Karena Tuhan melihat dari surga bahwa kehidupan dunia di zaman Nuh sudah sangat bejat. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Nuh supaya membangun Bahtera. Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang yang takut akan Tuhan, termasuk keluarga Nuh. Dan ketika Nuh membangun Bahtera ini, dia memberitakan Injil, dia memberitakan kabar keselamatan, dia memberitakan pertobatan. Ya, buat orang-orang pada zamannya dengan berkata bertobatlah, kira-kira begitu ya. Kembalilah kepada jalan yang benar, jangan ikuti lagi kebiasaan-kebiasaan yang jahat yang kau lakukan. Ternyata pada orang-orang pada zamannya tidak meresponi apa yang telah diberitakan oleh Nuh. Hingga akhirnya Nuh bersama dengan keluarganya dan berbagai macam binatang sepasang masuk ke Bahtera Nuh. Dan ternyata apa yang diberitakan oleh Nuh terjadi, di mana air bah turun melanda seluruh dunia dan hanya keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Ini gambaran daripada kondisi akhir zaman sekarang ini yang sedang kita lalui, Bapak Ibu. Ya. Nah, berbicara mengenai Bahtera, Bapak Ibu, ini adalah kapal. Ya, Tuhan memberikan pesan kepada Nuh supaya membangun kapal, membuat kapal, membangun Bahtera. Dan apa kebenaran yang kita pelajari dari Bahtera ini, Bapak Ibu? Yang kedua, ternyata dalam Bahtera yang dibuat oleh Nuh kapal ini tidak ada kemudinya. Ya, kita tahu bersama-sama, mau perahu, mau kapal kayu, mau kapal tanker, mau kapal penumpang, mau kapal pesiar, pasti ada kemudinya. Tapi lain halnya dengan Bahtera ini, tidak ada kemudinya. Selanjutnya dikatakan bahwa nakodanya dalam Bahtera yang dibangun oleh Nuh, ketika Nuh masuk ke dalam Bahtera ini, ketika air bah turun melanda seluruh dunia, nakodanya bukan Nuh. Jelas, memang betul Nuh yang menerima pesan Tuhan dan masuk ke dalam Bahtera Nuh. Tetapi nakodanya bukan Nuh, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin Nuh bisa menjadi nakoda sementara kemudinya tidak ada? Apa maksud Tuhan di balik semuanya ini, di mana Tuhan memerintahkan Nuh supaya membuat Bahtera tetapi tanpa kemudi? Ini artinya adalah bahwa Tuhan Allah Yahweh lah yang menjadi nakoda Bahtera yang dibangun oleh Nuh, di mana Nuh bersama dengan keluarganya masuk dalam Bahtera ini. Ini artinya bahwa Nuh dan keluarganya
berserah penuh kepada Allah Yahweh. Karena dia tidak bisa memilih ke kanan atau ke kiri. Ketika air bah itu datang, air bah yang membawa Bahtera ini, ya, kemanapun dia bawa, tentunya dengan tuntunan Allah Yahweh. Dan Allah Yahweh lah yang memegang kemudinya, yang mengarahkan Bahtera kemanakah perginya, kemanakah arahnya. Kurang lebih 40 hari, gitu ya. Berhari-hari, berminggu-minggu mereka terombang-ambing di atas air bah itu. Tetapi ketika mereka merasakan terombang-ambing, tetapi sebenarnya Allah Yahweh yang telah memegang kendali kehidupan Nuh. Dan bersama dengan keluarganya. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari masuk dalam bahtera Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengendalikan, memegang kendali kemudi hidup kita. Mengizinkan Tuhan memegang kemudi rumah tangga kita. Izinkan Tuhan memegang kemudi perusahaan kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Izinkan Tuhan yang memegang kemudi. Sampai akhirnya ketika air bah itu surut, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan menempatkan bahtera itu di tempat yang nyaman, yang aman menurut Tuhan, bukan aman menurut kita. Mungkin saja ketika kemudi itu dibuat dan diciptakan oleh Nuh pada waktu lalu, mungkin Nuh akan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Dia berpikir ke kanan yang lebih baik, diarahkan kapalnya, bahteranya ke kanan. Ternyata justru itu menjadi malapetaka. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan yang akan memegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi, apa yang terbaik dalam kehidupan kita esok. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita minggu depan, bulan depan, tahun depan. Pastikan, izinkan Tuhan yang pegang kendali. Izinkan Tuhan yang pegang kemudi Bapak Ibu. Amin. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu dalam kitab Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Inilah riwayat Nuh. Ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tadi jelas dikatakan bahwa kondisi di zaman Nuh itu orang kawin-mawin, kejahatan, brutal, bejat, dan semuanya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sejaman Nuh, melakukan apa yang mereka pandang baik, padahal sesungguhnya sudah melanggar perintah Tuhan. Kondisi seperti ini ternyata Nuh masih dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Ya, dari malapetaka yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang pada zaman Nuh. Apa rahasianya? Apa yang membuat sehingga Nuh dipilih oleh Tuhan, diselamatkan Tuhan dalam kondisinya ini? Sehingga Tuhan memerintahkan kepada Nuh membuat bahtera. Setelah membuat bahtera, Tuhan memberi perintah kepada Nuh, masuk dalam bahtera bersama dengan keluargamu, supaya keluargamu diselamatkan. Demikian juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Pastikan kita, keluarga kita, masuk dalam bahtera Tuhan. Ya, dalam situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, supaya kita diselamatkan, supaya kita dipulihkan, supaya kita dibebaskan, supaya kita dimerdekakan, supaya kita dimenangkan. Dan tentunya kita menikmati apa yang menjadi berkat yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa Nuh itu hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa Nuh itu hidup tidak bercela. Kalau Alkitab berkata bahwa Nuh hidup benar di hadapan Tuhan, bukan berarti bahwa Nuh tidak memiliki kesalahan. Tidak ada kesalahan yang ditemukan dalam kehidupan Nuh, bukan. Nuh itu manusia biasa Bapak Ibu, sama seperti saudara dan saya. Berbicara sebagai manusia pasti tidak luput dengan kesalahan. Kita ini masih hidup dalam kedagingan. Kita ini masih hidup dalam dunia, pasti tidak terlepas dari kesalahan. Ya, Bapak Ibu. Tetapi kenapa Tuhan memberikan jaminan dengan berkata bahwa Nuh itu hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak bercela? Rahasianya adalah begini Bapak Ibu. Sikap hati daripada Nuh, kecenderungan hatinya tidaklah menikmati dosa dan kejahatan.
Tetapi ketika Nuh menyadari bahwa dia sedang bersalah, ketika Nuh menyadari bahwa ada kesalahan kejahatan yang dia lakukan, detik itu, saat itu, dia datang merendahkan hati di hadirat Tuhan. Dia mengangkat tangan dan berseru kepada Allah Yahweh dan mengakui segala perilaku dosa dan kejahatan yang dia lakukan. Dan Nuh meminta belas kasihan, minta pengampunan dari Tuhan supaya dia dilayakkan kembali di hadapan Tuhan. Adakah di antara kita ketika kita menyadari bahwa kita sedang melakukan kesalahan, kejahatan, saat itu kita menyesali dari dasar hati yang paling dalam, benar-benar menyesal dan memanggil Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengakui semua dosa dan kejahatan kita dan merendahkan hati dan minta pengampunan dari Tuhan, dan tentunya dengan satu tekad di hati dan berjanji dan berkomitmen, Tuhan, aku tidak akan mau kembali kepada dosa di masa laluku. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kerinduan kita, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti ketika Tuhan Maha Pengampun mengampuni kita, bukan berarti kita mempermainkan kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu sikap hati kita. Ya, Tuhan tahu hati kita yang benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Walaupun mungkin dalam menjalani kehidupan kita tanpa sengaja mungkin kita masih mengulangi hal yang sama. Tuhan tahu kecenderungan hati kita. Apakah kita benar-benar penikmat dosa itu, atau memang tanpa sengaja kita melakukan dosa. Tuhan tahu. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Dan inilah alasan yang membuat Tuhan memilih Nuh, yang membuat Nuh diselamatkan oleh Tuhan, masuk dalam bahteranya. Yang ketiga dalam kehidupan Nuh adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, dalam pergaulannya dengan Tuhan, itulah yang membuat Nuh semakin rendah hati, pasrah dan menyerahkan seluruh kehidupannya di hadapan Tuhan. Nuh menyadari dan melihat situasi kondisi yang terjadi pada zamannya begitu bejat. Tetapi Nuh masih bisa mempertahankan kehidupannya, bisa mempertahankan imannya kepada Allah, bisa mempertahankan seluruh perilaku hidupnya, tetap takut akan Tuhan, tanpa melakukan setiap kejahatan yang sudah merajalela pada zamannya. Bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada dosa, celah kejahatan yang tidak diselesaikan, ketika kita datang berserah, ketika kita datang di hadirat Tuhan, Alkitab berkata bahwa dosa dan kejahatan kitalah yang menjadi pemisah, penghalang, menjadi jarak antara kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kejahatan, melakukan dosa, dan Tuhan berkenan kepada kita? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika dia menyadari bahwa dia salah, dosa, kejahatan dia lakukan, segera dia minta mohon pengampunan dari Tuhan. Dan pengampunan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Mari kita hidup bergaul dengan Tuhan, Bapak Ibu, mulai hari-hari ini. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan di sini, Tuhan, Mazmur 25 ayat ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Bergaul karib dengan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Yang memberikan waktu yang terbaik di hadirat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan firman-Nya. Tuhan akan bergaul karib dengan orang-orang seperti ini. Yang tidak mencenderungkan hati dan hidupnya kepada kejahatan dan dosa. Ketika dia menyadari kesalahan dan dosa dia lakukan, bersegera dia mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan berjanji dengan berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan yang lama lagi. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang seperti ini. Saya berdoa, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang yang tepat. Bapak, Ibu, dan Saudara adalah orangnya. Koma dikatakan di situ, ya. Dan selanjutnya dikatakan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjian siapa? Perjanjian Tuhan. Artinya Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya, rencana-rencananya, rancangan-rancangannya. Sesungguhnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu sebabnya kita memerlukan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan supaya kita bisa berjalan dalam jalan-jalannya. Nuh
Dia tidak tahu situasi apa yang akan terjadi hari esok. Kalau melihat dari kebejatan generasinya pada waktu itu, Nuh tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi satu hal yang pasti, dia mempertahankan imannya kepada Allah Yahweh. Dia mempertahankan perilaku hidupnya untuk tidak hidup dalam dosa dan kejahatan. Ternyata dia memberikan waktu yang terbaik kepada Allah Yahweh di hadiratnya. Dan disitulah Tuhan Allah Yahweh memberitahukan perjanjiannya kepada Nuh. Nuh, buatlah bahtera dengan ukuran yang seperti ini. Aku akan mendatangkan air bah kepada generasi ini. Sebab aku telah muak dengan kejahatan zaman ini. Aku akan menyelamatkan engkau dan seisi rumahmu. Buatlah seperti ini. Dan anehnya Tuhan berkata, Nuh, bangunlah bahtera di atas gunung. Ini kan sebenarnya di luar nalar manusia. Ini sebenarnya di luar logika manusia. Tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Walaupun hal itu di luar nalar manusia. Bayangkan Nuh membangun bahtera di atas bukit, di atas gunung. Di mana-mana orang zaman sekarang ini dan zaman dulu ketika membuat kapal pasti di tepi pantai. Lain halnya dengan Nuh. Ini yang membuat manusia pada zamannya itu nonsens gitu ya. Nggak mungkin, Nuh itu gila. Ketika Bapak Ibu mempertahankan imannya kepada Kristus tanpa melakukan dosa di masa lalu dan tetap konsisten dalam iman kepercayaan, teguh iman kita dalam Kristus Tuhan. Sering sekali orang akan berkata kepada kita orang gila, tetapi nggak peduli. Tetap bergaul karib dengan Tuhan. Perjanjiannya, jalan-jalannya. Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada Bapak dan Ibu. Situasi masalah tersulit apapun yang Bapak Ibu alami dalam hari-hari ini. Dalam rumah tangga, kehidupanmu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, studimu. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Di mana kita sudah masuk dalam bahtera. Dan Tuhan akan mempersiapkan dalam hidup kita. Tuhan akan memegang tangan kita. Menuntun langkah-langkah hidup kita. Berjalan dalam kebenaran-kebenarannya. Dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada kita. Dan ketika Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada kita Bapak Ibu, walaupun di luar nalar manusia pastinya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melewati semuanya, dan Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan memberikan hikmatnya kepada kita untuk kita bisa melalui semua masa-masa yang sukar ini. Kondisi akhir zaman ini, kita tetap tampil sebagai pemenang. Dan kita masuk dalam bahtera Tuhan. Amin. Berfirman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini, Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini, di pagi ini kita akan berdoa. Secara saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang sudah ikut dalam live streaming ini. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami telah memuji menyembah Tuhan, kami telah bersekutu dengan firman-Mu. Tiba waktunya kami akan melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan sebelumnya kami memenangkan ucapan doa permohonan kami dan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat Ibu Heti Saragi yang ada di Tenggarong. Tuhan memberkati anak-Mu ini Bapak, usaha dan pekerjaannya, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Kristen Simamora, buat Bapak Puas yang ada di Cirebon juga Tuhan. Memberkati anak-Mu ini, memberkati hamba-Mu ini, istrinya, dan Heti Saragi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pakai mereka menjadi Allah Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di hadapan-Mu ya Bapak. Berkati juga Bapak Pendeta Thompson Manggal yang ada di Pineng. Dalam nama Yesus Tuhan, tadakan tangan-Mu atasnya, berkati hamba-Mu ini dalam penggembalaan, dalam pelayanannya, dimanapun ya Bapa. Tangan Tuhan menyertainya, istri dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Yuliana Wijaya, kami serah dalam tangan Bapa. Tangan yang sama juga memberkati anak-Mu ini. Apapun kerinduan, cita-cita dan masa depan, dan harapannya dalam Kristus menjadi nyata di dalam tahun ini. Kami juga berdoa buat Dea Permata yang ada di Atlanta, USA. Tangan Tuhan juga memberkatinya, kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian hidupnya. Dalam nama Yesus, jadikan anak-Mu ini menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan dimanapun anak-Mu ini berada ya
ya Tuhan. Berdoa buat Cisanti, Tuhan memberkatinya, persekutuan doa Shine Like Star Ministry diberkati oleh Tuhan, dan usaha salonnya juga diberkati oleh Tuhan, kerinduannya dalam Kristus Tuhan semakin bertambah-tambah dan dilimpahkan. Kuliahnya dalam sekolah penginjil juga Tuhan memberkatinya, sehingga Cisanti boleh menemukan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupannya dalam pelajaran sekolah penginjil ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Ida Harun dan juga Pak Geral, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pak Geral dalam kesehatan kami berdoa semakin dipulihkan oleh Tuhan. Ibu Ida dalam pekerjaannya dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Niki yang ada di kota Medan, berkati suaminya, anak-anaknya, pekerjaan, harapan dan cita-citanya dalam Kristus Tuhan. Tangan Tuhan yang akan memberkati mereka. Berdoa juga Tuhan buat Opung Joshua yang ada di Samosir, berkati dalam Tuhan, dalam masa tuanya penghiburan, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian kehidupannya. Harapan dan kerinduan dalam Kristus Tuhan semakin nyata dalam tahun ini. Kesehatan, kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian daripada hidupnya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Sondi dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati anaknya, berkati Kak Antin dalam nama Yesus, dalam pelayan, pengembalaan, usaha dan pekerjaannya, bisnisnya Tuhan dilancarkan oleh Tuhan. Anaknya JJ juga diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga buat Nando dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati juga anakmu ini, usaha dan pekerjaannya diberkati, dalam studinya, dalam sekolah penginjil juga diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat semua yang hadir hari-hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga Tuhan buat Cimeli, dalam nama Yesus buat Kotoni, dalam nama Yesus berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus berkati buat Cimeli, buat Sudira. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat proyek-proyek yang sedang tender beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini. Tuhan memberkatinya, membukakan jalan atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Mariana Panjaitan yang ada di Sedimpuan. Dalam nama Yesus berkati Tuhan. Usaha, pekerjaan, suaminya Tuhan. Buat Bapak Sudirman, Bapak Pahan, Bapak Alex dalam nama Yesus, dalam sebagai dan Ramil, berkati kekuatan dari Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Alex Papahan yang ada di Bandung dalam studi, dalam penyelesaian skripsinya, berikan hikmat-Mu atasnya Tuhan, dan mampu menyelesaikannya dalam tahun ini. Dalam nama Yesus berdoa juga Tuhan Ibu Vince Rosita, berkati anakmu ini, Bapak, suami dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kerinduan dan pekerjaan, harapannya dalam Kristus semakin nyata dalam tahun ini. Kami juga berdoa buat Marianti Sipahutar dalam nama Yesus Tuhan yang ada di Cirebon, berkati kesehatan, keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Olin Andre dalam nama Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian kehidupannya. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Pufuji Paroy dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Biar setiap hari mendapatkan berkat Tuhan, closing dalam properti yang mereka tawarkan. Dalam nama Yesus, usaha yang sedang digeluti diberkati oleh Tuhan. Kerinduan mereka dalam Kristus Tuhan semakin nyata. Harapan mereka dalam Kristus Tuhan semakin nyata dalam tahun ini. Kami juga berdoa buat Pak Bernard Surudi yang ada di Purwokerto, diberkati oleh Tuhan juga dalam usaha dan pekerjaannya. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Helda yang ada di Samosir, berkati Tuhan keturunan ilahi yang terus mereka rindukan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bukakan kandungannya, berkati Tuhan di tahun yang akan datang, menerima berkat anugerah ilahi, yaitu keturunan ilahi dalam kehidupan mereka. Berkati Belina dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam biaya renovasi rumah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya, suami dan anak-anaknya diberkati, dalam pekerjaannya juga diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga buat Ibu Dorliana Napitupulu dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Suami, anak-anaknya, usaha pekerjaannya, harapannya dalam Kristus Yesus Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Hadi Saputra, tangan Tuhan juga memberkati anakmu ini ya Bapak. Apapun kerinduannya dalam Kristus Tuhan, nyatalah sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas sepanjang hari ini. Biar kami tolak kecelakaan, maut, kerugian dalam bentuk apapun dalam nama Yesus tidak akan mengena dalam langkah-langkah hidup kami ya Bapak. Kami akan menjalani hari yang baru ini bersama dengan Roh Kudus, dengan penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan mengikuti kami sepanjang hari ini. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus. Tuhan memberkati engkau
engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pergi dan pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dalam Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok lusa, sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai ketemu kembali besok pagi. Ya, dalam program yang sama, Mesbah Pagi di jam yang sama, jam 5 pagi. Ya, live streaming di Instagram dan Facebook GBI Suparna Sutra. Mari sharekan, bagikan program ini kepada teman-teman yang lain dan pastikan program kita ini di-follow gitu ya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.